Bismillahirrahmanirrahim. Berlebihan dalam berbicara adalah perbuatan yang tercela. Ini juga mencakup berbicara tentang sesuatu yang tidak berguna dan menyampaikan sesuatu yang berguna melebihi dari kadar kebutuhan. Orang yang menganggap suatu perkara itu berguna, ia bisa menyampaikannya dengan kata-kata yang singkat, atau dengan tubuhnya, atau dengan mengulanginya. Apabila satu pesan dapat disampaikan dengan satu kata, maka kata kedua merupakan kelebihan. Maksudnya lebih dari yang dibutuhkan. Yang demikian ini pun tercela, meskipun di dalamnya tidak ada dosa dan bahaya. Atha ibnu Abi Rabah berkata, orang-orang sebelum kalian tidak suka berlebihan dalam berbicara. Mereka menganggap semua pembicaraan adalah berlebihan selain kitab Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amar ma'ruf nahi mungkar, atau mengatakan tentang keperluan hidup secukupnya. Apakah kalian tidak sadar bahwa di dekat kalian ada malaikat yang mulia yang selalu menjaga dan mencatat amal perbuatan kalian dari sebelah kanan dan sebelah kiri? Tiada sepatah kata pun yang diucapkan, melainkan di sisinya ada malaikat yang mengawasi. Apakah kalian tidak malu jika deretan amal perbuatan kalian dipaparkan, sedangkan sebagian besar isi lembaran itu adalah bukan urusan agama dan bukan urusan dunia yang berguna? Di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang berkata, ada seseorang yang berbicara denganku dengan ucapan yang jawabannya lebih aku sukai daripada air yang dingin bagi orang yang sedang haus. Namun aku tinggalkan jawaban itu karena takut jawaban tersebut merupakan ucapan yang berlebihan. Mutrif berkata, agungkanlah Allah di dalam hati kalian. Jangan kalian menyebutnya seperti ucapan orang kepada anjing dan keledai. Ya Allah, hinakanlah dia, atau kata-kata yang serupa dengannya. Ketahuilah bahwa ucapan yang berlebihan itu tidak terbatas. Yang terpenting adalah membatasi ucapan hanya tentang apa yang ada dalam kitab suci. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali bisikan orang yang menyuruh memberi sedekah atau berbuat baik atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keberuntungan bagi orang yang mampu menahan kelebihan ucapan lisannya dan mendermakan kelebihan dari hartanya. Namun lihatlah bagaimana manusia memutarbalikkan anjuran itu. Mereka justru menahan kelebihan hartanya dan mengobral ucapannya tanpa kontrol. Mutrif ibnu Abdullah mengatakan bahwa ayahnya berkata,
Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Bani Amir. Lalu mereka berkata, "Engkau adalah orang tua kami, engkau pemimpin kami, engkau paling utama di antara kami, engkau paling mulia di antara kami, engkau pelita cemerlang, engkau." Rasulullah lantas berkata, "Katakanlah apa yang ingin kalian katakan, tetapi jangan sampai setan menggoda kalian." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa lisan yang memuji, meskipun pujian itu benar, dikhawatirkan akan dipermainkan oleh setan, sehingga cenderung menambahkan sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Aku peringatkan akan ucapan kalian yang berlebihan. Hendaknya seseorang cukup mengatakan sebatas kebutuhannya saja." Mujahid berkata, "Semua ucapan itu dicatat, meskipun ucapan seseorang untuk mendiamkan anaknya. Aku akan membelikanmu ini dan itu, namun tidak dengan niat membelikannya, maka ia dicatat sebagai pembohong." Hasan berkata, "Wahai anak Adam, lembaran catatan amal dibentangkan untukmu. Dua malaikat yang mulia ditugaskan untuk menulis amal perbuatanmu. Berbuatlah sesukamu, banyak atau sedikit." Diriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam mengutus sebagian ifrit, lalu ia mengutus sekelompok orang untuk mengawasi atau memata-matai apa yang dilakukan dan yang dikatakan oleh ifrit. Tidak lama kemudian mereka datang untuk memberitahu Nabi Sulaiman bahwa ifrit sedang berjalan-jalan di pasar, mengangkat kepalanya ke langit, kemudian melihat manusia dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu Nabi Sulaiman memanggil ifrit untuk ditanya, "Mengapa engkau menggelengkan kepala?" Jawab ifrit, "Aku heran kepada malaikat yang berada di atas kepala manusia. Alangkah cepat dia menulis, dan aku juga heran terhadap malaikat yang ada di bawah mereka. Alangkah cepat dia mendiktekan." Ibrahim At-Taimi berkata, "Jika seorang mukmin hendak berbicara, hendaknya yang mempertimbangkan kata-katanya lebih dahulu. Jika kata-kata itu akan berguna baginya, bicaralah. Jika tidak, hendaknya ia menahan. Sedang lisan orang zalim, ia bebas berbicara tanpa kendali." Kata Hasan, "Barang siapa tidak mampu mengendalikan lisannya, niscaya ia banyak berdusta. Barang siapa banyak hartanya, ia akan banyak berdosa. Dan barang siapa jelek budi pekertinya, niscaya ia akan merugikan dirinya sendiri." Amru ibnu Dinar berkata, "Ada seorang lelaki banyak bicara di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lantas bertanya, 'Berapa dinding yang membentengi lisanmu?' Lelaki tersebut menjawab, 'Kedua bibir dan gigi-gigiku.' Tanya beliau lagi, 'Apakah engkau tidak memiliki pengendali ucapanmu?'
Dalam versi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian itu terhadap orang yang memuji beliau secara berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesuatu yang paling buruk yang diberikan kepada seseorang adalah lisan yang berlebihan. Amru ibnu Abdul Aziz berkata, yang mencegahku dari banyak bicara adalah rasa takut akan membanggakan diri. Sebagian ahli hikmah berkata, bila seseorang berada dalam suatu majelis, kemudian kata-katanya membuatnya bangga, maka hendaknya dia diam. Jika ia diam, lalu diamnya itu membuat dirinya bangga, maka bicaralah. Yazid ibnu Abi Habib berkata, di antara bentuk bencana bagi orang alim adalah lebih senang berbicara daripada mendengarkan. Mendengarkan lebih menyelamatkan dirinya. Sedang dalam pembicaraan terdapat hasrat untuk memperindah dan berlebihan. Hal ini dilakukan untuk menarik pendengarnya. Ibnu Umar berkata, yang paling penting untuk dibersihkan oleh seseorang adalah lisannya. Diriwayatkan bahwa Abu Darda pernah melihat seorang wanita yang banyak berbicara. Lantas dia berkata, andaikan wanita itu bisu, niscaya hal itu lebih baik baginya. Sedangkan Ibrahim berkata, dua hal yang sering membuat manusia binasa, yaitu harta berlebihan dan ucapan berlebihan.